Selamat pagi teman-teman. Rambut saya kok udah mulai jelek gini. Umurnya sudah mulai panjang, ya kan? Terus bangun tidur, coba dulu agenda di video ini buat teman-teman yang nonton video ini dan mencari esensial. Kenapa saya membuat video ini di pagi hari adalah tadi bridgingnya udah rambut ya. Jadi saya mau potong rambut hari ini. Tapi potong rambutnya bukan ke barbershop, bukan ke tempat-tempat fancy yang mau keren gitu, enggak. Baik lagi karena saya jarang-jarang pulang ke Magetan, jadi kita mau potong rambut ke tempat ayah saya biasanya potong rambut. Nah itu dia, tempatnya sangat biasa aja. nggak yang nggak yang wah, nggak yang otentik klasik orang tua gitu, enggak. Tadi aku mau potong rambut sama Pak Sugi namanya. Itu tempatnya di depan terminal. Jadi beneran di depan terminal, terus paling pojok sebelum masuk ke arah KPI Taman Asri. Ayahku sering banget potong di situ, nggak tahu kenapa ayahku seneng banget potong di situ. Mungkin karena sekalian ngobrol ya, ngobrol. Terus sekarang juga jam berapa ini? Jam 10 setelah 11. Dan si Pak Sugi ini dia itu sangat amat tertib sekali kalau masalah ibadah. Memang seharusnya seperti itu sih. Kita juga harus seperti itu. Jadi kayaknya aku better ke sana nanti ya habis-habis inilah, habis-habis duhur lah, habis duhur. Jadi sekarang saya belum sarapan. Mungkin nanti sarapan dulu, masakan mama kan. Sama kayaknya saya mau jemur baju karena kemarin malam itu saya udah nyuci baju, udah tak keringin di mesin cuci, cuma mau jemur mager. Jadi kita jemur baju hari ini aja sambil chill chill and smoky di lantai 3. Itu dia. Sudah, terus ikutin keseharianku hari ini untuk potong rambut dan mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Sugi terkait dengan dulu ayahku sering ke sana, pembelajaran hidup apa yang bisa kita dapat dari Pak Sugi. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Kita transisi dulu guys. Kita selesai menjemur ya kan. Nah enaknya kalau di rumah tuh kita bisa kecelak, kita bisa chill kayak gini ngeliat lantai 3 dengan pemandangan di depan tuh. Pemandangannya perumahan tempat tinggalku maksudnya, sama Gunung Lawu cuy. Gunung Lawu sumpah, jadi chill banget. Kamu nggak percaya, tak kasih tahu Gunung Lawunya. Nah jadi pemandanganku kalau lagi ngerokok sama ngopi di lantai 3 tuh gini, depan Gunung Lawu, terus ini perumahan ya kan. Siang-siang gini, pagi-pagi, mantap bro, langit cerah biru. Tidak akan Anda dapatkan di Jakarta pemandangan seperti ini kan, anak muda. Nah kayak gitu pemandangannya cuy. Jadi sambil sebat di atas kayak gini, ngelamun, slow living, jauh dari traffic Jakarta, jauh dari tin 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 tin, jauh sekali ya kan. Jauh dari desek-desekan kereta, KRL, DJ, jauh sekali. Ada kita menikmati hari dulu, ngeliat awan biru. Tapi aku baru bisa menikmati ini tuh ketika udah di Jakarta. Ketika dulu pas masa-masa kecil di Magetan gitu, tumbuh di Magetan, SD, SMP, SMA masih di Magetan tuh, aku nggak tahu esensinya ini tuh ternyata nikmat gitu loh, paham nggak sih? Kayak ya udah biasa karena sehari-hari aku ngelihat itu, sehari-hari aku ngelihat Gunung Lawu, sehari-hari aku ngelihat awan biru ini, ngelihat langit yang cerah, biasa aja gitu. Kayak oh ya udah, malah kayak pengennya tuh ngeliat kota gedung-gedung tinggi, mall gitu.
Tapi semenjak kuliah di Malang gitu, terus pernah kerja di Surabaya, terus kerja di Jakarta, ternyata emang semuanya itu kembali ke desa itu menyenangkan cuy, menyenangkan sekali. Kayak tiba-tiba di sini tuh waktu terasa lambat sekali, terasa sangat kayak wih lambat aja gitu loh, kayak tiap detiknya, tiap menitnya itu kayak ya, santai lah, habis ini mau ngapain ya, santai lah gitu. Oh kalau di Jakarta bro, harus cepat, harus cepat, harus cepat gitu. Ya udah, kita nanti lanjutkan lagi videonya, mungkin cukup 1 menit aja lah yapping gue ini. Kebanyakan yapping juga ngapain, karena di lantai 3 tuh enaknya bengong gue, gak yang yapping gue gitu, ya kan. Nanti kita lanjutkan ketika kita OTW ke tempatnya Pak Sugi. Oke, pasti sih. Shoo. Yuk guys, ini udah jam 12:30 ya kan, berarti udah selesai duhur. Harusnya ini Pak Sugi udah buka lagi, jadi kita langsung aja menuju ke tempatnya menggunakan hotdog cinta. Oke, let's go. Wah. Ini guys, kita udah sampai tempatnya. Jadi di dekat terminal sebelah sini, terus ini di potong rambut Pak Sigi. Tapi ini kok tutup ya? Kita coba cari orangnya. Orangnya kok tutup sih? Ibu buatan toh? Enak itu enggak nih? Iya kak. Kali. Mamah ini kan anak pertama dari 3 bersaudara. Saya udah anak tunggal itu. Tapi om kulon itu anak saking Mbah Kung itu kan 3. Sekarang tinggal kali. Sing setunggal sampun om kulon itu, om Wawan. Adik nomor pertama ning mamah nggih. Adik pas. Adik pas. Wis setunggal om Ucok niku datang Ponorogo. Nah, utara untuk ini di sini luar kota. Mau neng kota Magetan kan berarti kan perhatiannya kan aslinya tercurah neng kayak anak juga gini tuh. Iya bener. Nek niku amargi gara-gara ada terus iki kerasane anak tunggal. Iya. Niki nggih, Pak. Tolong maaf ya. Anu garuk sih ya. Oke. Kita yang Oke. Mana nggih? ya. Ini katanya jenggotnya diopeni le. Aku merasa kayak kurang ya misalnya. Banyak dulu ya. Orang nikah ya, Mas? Dereng loh. Orang nikah toh. Lek nikah ya nanti anu. Ini rencana insya Allah pangestune lho, Pak. Kan biasanya niki to, aku seneng Mas terus. Karena kan kula nekolane adik rumiyin, sampe adik rumiyin lah. Jadi mama sampun Nangke ya nanya ya mata panjang ya. lagi gitu. Jadi ini yang DPD-an. Lah niku. Ya. Oh, ayah dan buka di sana berarti itu sholatnya juga kan ya itu kan. Ya sederhana. Iya. Masya Allah lah yang itu mulai dari berkecimpung dengan bank, kayak nggak gelem bank gitu kan. Masya Allah. Ketika beliaunya misalnya bank untuk bertahan, dia kan menyadari walaupun berkurang tapi tetap jalan aja. Lebih ini, Ternyata bisa. lebih tenang gitu. Iya, ternyata bisa kan bank. Tapi kan awal-awal niku penggriya wis ngejak ya aku teng niku lho, Pak. Pom bensin niku lho. Pom bensin niku nang masjid. Ah, Cek, ya cari ketenangan mawon. Ya niku zaman-zaman niku.
rahasianya. Minimal nggak tahu kan, sering tahu kan belum pernah lakukan saya lakukan. Nggih. Terus kan terus mengatakan ternyata kau leko ternyata ini. Biasanya orang nanti akan titik ke situ. Orang itu memang dasarnya ingin mencari ketenangan. Kalau ayah, wih, kejenuhan kan ada. Akhirnya kan dunia kan mencari ketenangan mana. Nah, sering ngajak kula dateng Tenggereng niku. Malam Rebo. Mulai selisih ceritanya saudara ayah kamu ini bahwa Nggih. dulu anak tunggal ya ngomong dan ini, tapi beliaunya memilih yang sederhana aja, ya kan? Iya. Karena itu kan mantunya telung bengi. Iku ceritanya gak kurang-kurang kula. Nah, iya. Mbah tengah-tengah. Ayahku memilih yang sederhana, enggak ngumpul-ngumpulnya. Ya itulah, karena yang betul-betul menemukan sesuatu hidayah ya. Sesuatu hidayah, ketenangan. Betul lah, ya mungkin sering jatuh sih Bang. Nah, iku lah. Nah, itu mungkin menjadi rezeki. Malah niku Sering jadi rezeki ya. Nanti menjadi ngiling-ngiling nih niku lho, Pak. Iya. Jadi kan waktu iki wis kelewat iki, berarti wis wayahe balik malih. Ya. Ceritanya ketipu wis gak kurang-kurang gitu. Iya lah. Teng terung niku nggih, seperti Nah, sampai nemu Halo guys, ya kembali lagi kita di rumah lantai 3 ini setelah potong rambut dari Pak Sugi kayak gitu. Jadi kalau secara potongan hasilnya kayak gini, hasilnya set, set, hasil belakangnya seperti ini, set, ih, gila banget loh. Apakah ini potongan stylish? Jelas tidak dong. Pak Sugi bukan tipikal barber atau tukang cukur yang Pak saya mau komahir, Pak saya mau mulat, Pak saya mau wolf cut. Tidak, dia tidak paham seperti itu. Karena tujuan saya potong ke sana itu kan pure untuk nostalgia, itu dia. Jadi biar ada rasa kayak flashback ketika ayah dulu masih ada. Karena ayah dulu sangat amat sering dan pasti kalau dia butuh potong rambut pasti ke Pak Sugi. Kadang-kadang pun aku sama ayah ke sana ke Pak Sugi itu bukan untuk potong rambut, kadang-kadang cuma untuk ngobrol aja kayak gitu. Karena bisa dibilang Pak Sugi ini jadi salah satu guru spiritualnya ayah. Jadi kadang-kadang ayah lagi sumpek nih di rumah, lagi ada beban kerjaan atau gimana, ya dia ke Pak Sugi terus ngobrol gitu, dapat nasihat kayak gitu, dapat pembelajaran tentang kehidupan, solusi-solusi tentang kehidupan gitu dari Pak Sugi. Ya bisa dilihat sendiri lah dari video tadi kan tampilannya Pak Sugi sangat agamis sekali, terus tadi dia motong apa yang namanya janggutku juga nggak mau, jadi aku motong sendiri gitu. Karena ayahku dan Pak Sugi salah satu yang menjalankan sunnah untuk memelihara janggut kayak gitu. Jadi ini mungkin kurang lebih hasil seperti ini. Dibilang oke, tidak yang segitu mengecewakannya secara tampilan. Tapi secara tadi nostalgia terus Pak Sugi cerita gimana ayahku strugglingnya gitu-gitu. Cukup mengingatkan tentang ayah dan jadi kayak ya mungkin ini hal yang nggak pernah aku ucapin sama ayah tapi keren sih ayah sih ya. Ada paling gitu aja video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe guys. I love you semua.